Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dela Natista dari Prodi PGSD kelas 1B. Saya Debbie Kartika Ratri dari Prodi PGSD kelas 1B akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Untuk mengingat kembali tentang pengertian filsafat pendidikan, saya akan menjelaskan kembali. Filsafat pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Filsafat pendidikan juga berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Macam-macam aliran filsafat terdiri dari 9, yaitu yang pertama aliran filsafat realisme, yang kedua aliran filsafat idealisme, yang ketiga aliran filsafat esensialisme, yang keempat aliran filsafat paranialisme, yang kelima aliran filsafat pragmatisme, yang keenam aliran filsafat rekonstruksionalisme, yang ketujuh aliran filsafat progresisme, yang kedelapan aliran filsafat positifme, yang kesembilan aliran filsafat empirisme. Aliran filsafat realisme, pengertiannya aliran filosofi realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa materi dunia yang benar-benar ada atau terjadi. Dunia ini mempunyai hakikat realis tersendiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Tujuan pendidikan untuk memberikan siswa pengetahuan esensial yang ia butuhkan untuk bertahan hidup di alam. Contoh pokok pemikiran realisme yaitu pengetahuan tentang pohon, pengetahuan tentang binatang, pengetahuan tentang bumi, pengetahuan tentang kota. Konsep dasar dari aliran filsafat realisme yaitu yang pertama metafisika realisme, yang kedua humanologi realisme, yang ketiga epistemologi realisme, yang keempat aksiologi realisme. Kelebihan dan kelemahan aliran realisme. Kelebihannya yang pertama, sebuah program pendidikan terfokus sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melakukan tanggung jawab sosial dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, belajar dilakukan secara terpola berdasarkan pada suatu baru karena peserta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebaikan. Kelemahannya yang pertama, pada tingkat pendidikan yang rendah, pendidikan yang sama. Yang kedua, kekeliruan penilaian persepsi, tidak ada penjelasan mengenai objek khayalan atau halusinasi. Semua persepsi tergantung konteks visual. Aliran filsafat idealisme. Pengertiannya, aliran filsafat idealisme merupakan hakikat spiritual manusia dan alam semesta. Pokok pikiran idealisme. Yang pertama, meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Yang kedua, dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Yang ketiga, kenyataan sejati bersifat spiritual. Yang keempat, idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi dari materi bagi kehidupan manusia. Yang kelima, idealisme menganggap bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang muncul dan terlahir dari kejadian di dalam jiwa manusia. Tujuan pendidikan dalam aliran ini, pendidikan idealisme bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan pikiran dan diri. Dengan demikian, sekolah harus menekankan kemampuan intelektual, moral, penilaian estetika, realisasi diri, kebebasan individu, tanggung jawab individu, dan kontrol diri. Kelebihan dan kelemahan aliran idealisme. Kelebihannya,
meningkatkan daya pemikiran dari segi menghasilkan ide yang benar dan boleh dipakai. Yang kelemahannya, anggapan terhadap sesuatu nilai atau kebenaran yang kekal sepanjang masa. Aliran filsafat esensialisme. Esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Konsep aliran esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Aliran filsafat perennialisme. Pengertiannya, perennialisme merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Tujuan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide besar dari peradaban Barat. Prinsipnya, yang pertama, kebenaran bersifat universal dan tidak tergantung pada tempat, waktu, dan orang. Yang kedua, pendidikan yang baik dengan pemahaman atas kebenaran. Ketiga, kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Yang keempat, pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar. Kelebihan dan kelemahan aliran perennialisme. Kelebihan. Kurikulum menekankan bahwa perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains untuk menjadi terpelajar dan menjadi budaya. Para siswa harus memenuhi bidang-bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan oleh manusia. Kelemahannya, perennialisme kurang menerima adanya perubahan-perubahan, karena menurut mereka perubahan-perubahan banyak menimbulkan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Aliran filsafat pragmatisme, pengertiannya adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan melihat akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Tujuan pendidikannya, pengembangan total anak baik melalui pengalaman, kegiatan diri, atau belajar dengan melakukan learning by doing. Kelebihannya, yang pertama, pembangunan kemajuan yang pesat bagi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Yang kedua, pragmatisme telah berhasil membumikan filsafat dari corak sifat yang tender-minded, yang cenderung bersifat metafisis, idealis, abstrak, dan intelektualis. Kelemahannya, filsafat pragmatisme adalah suatu yang nyata, praktis, dan langsung dapat dinikmati hasilnya oleh manusia. Maka pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis. Yang kedua, pragmatisme sangat mendewakan kemampuan akal dalam mencapai kebutuhan kehidupan. Maka sikap-sikap semacam ini menjurus kepada ateisme. Yang keenam, aliran filsafat rekonstruksionalisme. Pengertiannya, aliran rekonstruksionalisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamat adalah tugas semua umat manusia atau bangsa. Aliran ini memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis, dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Kelebihannya, membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia harus skala Anda global, dan mengajarkan ditunjukkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk review mengatasi masalah tersebut. Kelemahannya, yang pertama, karena tujuan sekolah adalah pengembangan rekayasa sosial, beban dan tanggung jawab sekolah sangatlah berat. Yang kedua, rekonstruksionisme bersifat makro dan kurang menitik beratkan pada individu.
Padahal pendidikan harus bertujuan membangun kepribadian yang di dalamnya terdapat kebagusan, akal budi, dan moralitas individu atau akhlak. Pendidikan tidak hanya ingin melahirkan para aktivis sosial, tetapi juga manusia yang bermoral, berkarakter, dan memiliki spiritualis. Yang ketujuh, aliran filsafat progresisme. Pengertiannya, progresisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak, sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Program aliran berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus berpusat pada anak yang fokus pada guru atau bidang muatan. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat mengancam. Tujuan pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan anak yang sedang tumbuh. Kelebihan dan kelemahan aliran filsafat progresivisme. Kelebihannya yang pertama, nilai-nilai yang bersifat fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, serta dinamis. Yang ketiga, anak didik yang diberikan kebebasan secara fisik maupun berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Yang keempat, menjadikan anak didik memiliki kualitas dan terus maju sebagai menciptakannya yang akan menjadi tantangan zaman peradaban baru. Kelemahannya, yang pertama, progresivisme terlampau penekanan pada pendidikan individu. Yang kedua, kelas sekolah progresif artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar. Yang ketiga, progresifnya bergantung pada minat dan spontan. Yang terakhir, siswa merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dan dari tugas-tugas yang dikerjakan. Aliran filsafat positifme. Positifme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisis. Yang kedua, penjelasan dari hal ini bahwa tugas utama dari ilmu adalah memberi tafsiran terhadap materi yang menjadi objek ilmu. Tugas khusus filsafat menurut aliran ini adalah mengordinasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang beraneka ragam coraknya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa filosofi tidak menambahkan sesuatu yang baru bagi pengetahuan kita dan tidak pula memberi tafsiran yang atas apa yang terjadi di sekitar kita, tapi hanya sekedar batasan arti istilah-istilah bahasa untuk menghindari kerancuan. Yang kesembilan adalah aliran filsafat empirisme. Pengertiannya, aliran empirisme menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya, pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kelemahannya, indera terbatas, indera menipu, objek yang menipu, indera dan objek sekaligus. Jadi kesimpulannya, dari sekian banyak macam-macam aliran filsafat pendidikan adalah berisi tentang mempelajari semua faktor yang mempengaruhi tujuan dan sasaran pendidikan. Yang membedakannya adalah sudut pandang dan pendapat dari masing-masing tokoh yang menciptakan aliran tersebut mengenai tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Thank you. Kamsahamnida, arigatou gozaimasu, dan matur suwun.